ya. Selamat malam semuanya. Ada yang komen tambah ganteng Om Ben, habis tahun baru makin ganteng 2024. Efek Mohon filter, dibantu, filter, filter mo- HP. mohon dibantu memperganteng portofolio kita semua. Oke, oke. Om Ben, sekali lagi thank you banget atas waktunya. Hari ini kita bahas tema yang agak jarang dibahas sebenarnya ya, untuk membahas emiten-emiten yang IPO gitu, yang akan IPO ini sebenarnya agak jarang kita bahas. Tapi untuk mengawali Januari kita menuju ke Februari, ini kan di Januari udah banyak emiten yang IPO nih, Om Ben. Nah, Ya, ya. eh, kita akan membahas bagaimana strateginya supaya kita bisa cuan di emiten-emiten yang melantai di bursa efek ini gitu. Nah, kalau dari pandangan Om Ben sendiri ya, ngelihat pasar IPO gitu di 2023 ini seperti apa nih, sebelum kita membahas yang 2024, karena kan 2023 all time high ya, untuk emiten-emiten yang melantai di bursa efek Indonesia gitu. Iya. Oke, jadi kalau kita review di IPO tahun 2023 ya, yang menjadi fenomena adalah sahamnya Pak Prajogo ya. Waktu itu di tahun 2023 ada dua emiten ya. Kalau nggak salah di kuartal pertama ada Cuan, kemudian di kuartal keempat ada Brand ya. Jadi itu adalah IPO tersukses, dan Cuan yang paling sukses ya, dari harga 220 tertinggi 13 ribuan ya, dan sekarang di 8 ribuan. Jadi itu yang paling fenomenal ya, yang paling fenomenal. Kemudian Brand juga fenomenal, dari harga 700-an, 780 kalau nggak salah, tertingginya 8.000. Artinya udah 10 kali ya, 10 kali lipat. Tapi untuk eh, yang lainnya ya, menurut saya yang lainnya ya so-so aja sih, biasa-biasa aja ya. Dan menurut saya hanya bermain pendek-pendek saja ya, tidak terlalu memuaskan ya, menurut saya cuma hanya untuk trending aja. Jadi itu yang terjadi. Nah, itu di tahun 2023 nih. Jadi tetap ada peluang, cuman memang ya hanya saham-saham. Oh ya, ada satu lagi saya lupa, ada Aman ya, Aman Mineral ya kalau nggak salah ya. Ada Aman Mineral, itu juga fenomenal juga tuh, dari Betul, amat 16 mineral. 1690 ya. 1690 tertingginya juga 8.300 kalau nggak salah, atau 84. Nah, yang Aman Mm-mm. Mineral ini yang luar biasa banget adalah, ini bandarnya menurut saya paling baik ya, di mana di pooling ya, dan penawaran umumnya itu dikasih banyak banget ya. Kalau nggak salah dikasih 8% atau 10% kalau nggak salah, saya lupa. Saya juga dapat banyak, cuman gara-gara dapat banyak ini jadi takut ya, akhirnya jadi takut. Tapi ternyata harganya dijagain di harga IPO ya, bidnya ditebelin banget ya, ditebelin banget, dan perlahan naik pelan-pelan tuh, pelan-pelan, pelan-pelan sampai beggar ya, sampai luar biasa, naik 5 kali lipat ya, seperti itu. Itu yang menurut saya fenomena ada tiga, cuman yang lain ya biasa-biasa aja, seperti itu. Oke, berarti tadi ada Brand, kemudian ada Aman Ya, Mineral, sama satu lagi yang disebutkan Om Ben tadi, cuan Cuan Petrindo ya. Jaya ya. Petrindo, berarti ini di apa namanya, mayoritas emang emiten-emitennya Pak Prayogo Pangestu ya, Iya, iya, didominasi iya. oleh emitennya Prayogo Pangestu. Oke, ini banyak banget yang kasih komentar. Ada Kak Alin, ada Bro Emil juga. Thank you ya udah join untuk nonton IG Live bareng Om Ben pada malam hari ini. Nah, Om Ben, ini kan mayoritas emitennya Pak Prayogo, dan bahkan di 2024 ini emiten-emitennya Pak Prayogo ini masih top gitu ya, masih liquid gitu untuk ditransaksikan oleh para investor dan juga para cuan troopers gitu. Nah, kalau Om Ben lihat sendiri, apakah ini expected gitu? Jadi maksudnya itu adalah, apakah di 2023 Om Ben itu memang udah mengetahui gitu, kayaknya di 2023 ini bakal ada emiten yang kayak Prayogo, atau ini sebenarnya kayak anomali gitu di 2023, anomali IPO Menurut lah ya kita iya, bilang. iya, iya. Menurut saya jadi begini. Saya waktu itu pernah bikin konten tentang cuan ya, di bulan April kalau nggak salah. Saya ada di Thailand waktu itu, saya masih keep, tapi saya nggak expect banget bahwa bakal gila-gilaan ya rally-nya ya, bakal gila-gilaan seperti itu. Jadi saya sudah buang sebagian besar di harga 1.000-an waktu itu, seperti itu ya. Tapi nggak expect. Tapi ternyata dari saya lihat anomalinya, ternyata memang dari pihaknya Pak Prajogo itu belum mendistribusikan barangnya, bahkan menurut saya sampai sekarang mostly belum belum mereka buang, karena dengan kepemilikan termasuk yang di cuan ya, di saham cuan itu
punyanya Pak Prajogo yang gede banget di sana itu ya 90%-an seperti itu kan, lebih dari 90%. Jadi sepertinya memang ingin didistribusikan ke asing seperti itu ya, entah lewat MSCI, LQ45 dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu yang buat anomali seperti itu. Nah, yang sebagai contoh adalah Aman Mineral ya. Aman Mineral ini yang sudah berhasil buang ke MSCI ya sebagian ya. Kita ngerti waktu rebalancing tiba-tiba pakai broker CC ya. CC-nya jualan gede banget ya. Harga dari 8.000 dibanting ke 7.000 atau 6.800, saya agak lupa itu. 7.000-an ya sekitar itu, jadi dibanting masif ya, dan jualan gede-gedean dan transaksinya sampai triliunan jualannya. Jadi itu yang sebagai contoh bahwa target mereka adalah buang ke asing seperti itu ya. Jadi tapi yang punya Pak Prajogo ini kan belum ya, brand ini belum masuk ya, belum masuk. Sepertinya Februari juga belum. Cuan juga mungkin belum, lebih telat lagi ya menurut saya cuan. Jadi ya ini ada anomalinya seperti itu. Jadi karena pingin buangnya ke asing dengan market yang gede, dengan bobot yang sangat besar sekali, mustahil untuk bisa buang ke Indonesia. Apalagi saya dengar brand itu fund nggak dapat ya, katanya fund lokal nggak dapat. Artinya ya memang didistribusikannya nanti seperti itu. Jadi ini yang buat anomali, ini yang sedikit berbeda lah seperti itu. Oke. Oke, menarik ya. Memang ada strategi-strategi khusus gitu ya yang dikeluarkan sebenarnya untuk emiten-emiten ini sukses IPO-nya. Dan tentunya ini yang menarik untuk kita perhatikan, nanti akan kita tanya lebih jauh lagi Om Ben. Nah, namun sebelumnya ini banyak banget komen-komen menarik, katanya kalau Om Ben IPO banyak yang mau HK, emitennya OMBN katanya. Oke. Nah, dan juga tentunya jangan lupa ya untuk bertransaksi dengan menggunakan aplikasi spot gitu ya, supaya bisa membeli emiten-emiten dan juga emiten-emiten IPO dan bertransaksi pada emiten-emiten yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Oke, Om Ben, kalau kita ngelihat ya itu tahun 2023 gitu. Nah, di 2024, Om Ben itu ngelihatnya seperti apa nih, Om Ben, di 2024? Akankah ada market anomali lagi gitu di pasar emiten IPO? Menurut saya selama ada satu perusahaan ya yang dimiliki oleh konglomerasi seperti itu ya, saya bilang ya pasti akan ada anomali lagi. Tapi kalau yang IPO adalah perusahaan-perusahaan biasa ya, mungkin UMKM atau perusahaan-perusahaan yang standar-standar aja, ya kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang saya juga nggak ngerti ini perusahaan apa, kemudian ada beberapa waralaba seperti itu, yang menurut saya kita nggak bisa mengharapkan ini bakal booming banget seperti brand cuan dan lain sebagainya, karena kepentingannya berbeda, modal mereka berbeda, ya kan, jelas beda seperti itu. Tapi kalau nanti sampai ada misalnya ada konglomerasi yang mau IPO, ini menurut saya menarik sih. Jadi saya belum tahu apakah ada. Saya dengar sih katanya dari Pak Prajogo mungkin masih ada lagi beberapa perusahaan yang mau di IPO-in ya, seperti itu ya. Semoga ya, kita tunggu aja karena itu bisa jadi anomali lagi seperti itu. Tapi kalau yang perusahaan biasa menurut saya ya kita nggak bisa expect sampai 10 kali lipat dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh, oke, berarti yang konglomerasi ya ini ciri-cirinya. Kalau misalnya ada konglomerasi yang mau IPO gitu, ini berarti harus diperhatikan. Mungkin dia bisa jadi market anomali. Wah, mantap. Centang. Apa namanya? Ciri-cirinya satu yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, Om Ben, kemudian kalau kita ngelihat di tahun 2024 ini dari sisi sektoral gitu. Kalau tahun 2023 kemarin kan market anomalinya yang pasar IPO banyak kan dari eh, komoditas ya, sektornya komoditas gitu. Kalau di 2024 ini eh, sektor yang menarik gitu untuk diperhatikan yang mana? Karena siapa tahu ada emiten-emiten yang berkaitan dengan sektor tersebut yang mau IPO gitu ya. Itu bisa jadi salah satu pilihan menarik juga nih untuk dibeli oleh para cuan troopers. Kalau sayang kita ngomong gini, kalau kita ngomong IPO, ya, IPO ini kan berbeda dengan sektoral yang sahamnya udah melantai ya. Jadi kita nggak bisa ngomong sektoral mana yang bakal melambung. Ya kebetulan karena Pak Prajogo itu memang selalu berhubungan dengan energi ya, seperti itu ya. Saham-sahamnya kita lihat BRPT, TPIA dan lain sebagainya selalu berhubungan dengan energi. Dan kebetulan Aman Mineral itu juga ya ada dengan pertambangan kan, mineral seperti itu kan. Jadi ya mungkin itu yang membuat apa ya naik seperti itu. Tapi
seandainya nih kasarnya seperti Pak Prajogo punya punya perusahaan lain misalnya bergerak di sektor properti atau mungkin yang lain, kesehatan, farmasi dan lain sebagainya, saya rasa juga akan sama kan seperti itu. Jadi yang saya lihat di sini adalah bukan di sektoralnya, tapi the man behind the stock ya. Jadi orang yang dibalik sahamnya ini siapa? Seperti itu ya. Jadi itu yang membedakan. Kita nggak bisa ngomong kalau memang oh ini kan akhir-akhir ini juga ada nih ya beberapa saham yang berhubungan dengan pertambangan kan mining kan seperti itu ya kita lihat ya ada beberapa lah yang ngurusin biji-biji nikel seperti tapi karena orang di baliknya itu berbeda ya kan dengan tingkat kepentingan yang berbeda dan modal yang berbeda tentu saja hasilnya akan berbeda. Jadi kalau IPO itu saya lebih melihat the man behind the stock-nya itu siapa ya itu yang utama yang kuncinya di situ karena kalau orangnya ini memang benar-benar orang yang powerful banget ya, orang-orang yang memang dari track recordnya kita ngerti Pak Prajogo itu track recordnya sangat bagus sekali dalam buyback sahamnya. Contoh sebelum mereka listing ya, kita lihat BRPT ini kan selalu di buyback nih. Jadi kalau teman-teman bisa cek di keterbukaan informasi atau mungkin di beberapa sekuritas yang ada insider info dan lain sebagainya itu ada ya. Pak Prajogo selalu rutin dan kita lihat di news juga ada ya Pak Prajogo beli balik. Jadi ini Pak Prajogo ini punya track record yang bagus sekali. Makanya saya bilang ya, karena orangnya memang hebat ya seperti itu ya, maka sahamnya juga tentu saja hebat. Tapi kalau orangnya berbeda akan berbeda seperti. Jadi bukan dari sektornya kalau saya lihat ya. Oke, berarti bukan dari sektornya gitu ya, tapi tadi Om Ben sempat bilang dari konglomerasi, dari track recordnya juga seperti apa gitu ya. Wah, ini menarik banget untuk diperhatikan. Udah banyak banget ini yang nanya gitu ya, dari apa namanya, dari kolom komentar dan juga dari kolom question and answer ini seru banget Om Ben. Ada yang nanya-nanya berkaitan dengan emiten yang akan IPO dan yang sudah IPO di 2024. Nah, ini salah satunya adalah Cegas gitu ya. Tapi kayaknya yang Cegas ini agak di tengah ini, agak di tengah baru kita omongin boleh ya Om Ben ya, Boleh, ini boleh. supaya makin panas dulu gitu ya. Kita agak muter dikit nih kalau kita ngelihat kalau kita ngelihat papan IPO ya, yang akan IPO di sini kan ada yang bilang SMGA gitu, salah satu yang akan IPO di tahun 2024 ini dalam waktu dekat. Nah, eh view-nya seperti apa? Ini udah ada yang komen SMGA arah 7 hari. Nah, itu hitungannya gimana ya? Kalau arah 7 hari ini kayaknya nggak bisa Seru. ngomong ya. Saya nggak bisa ngomong ya karena kan nggak ngerti Iya. ya ini bakal arah 7 hari atau enggak. Cuman kalau kita lihat ya kembali lagi ya ini subsektornya juga sektornya basic material ya subsektornya diversifikasi metal dan mineral ya bergerak di perdagangan besar biji nikel dan batu bara ini ada lagi biji nikel masuk lagi ya ini seperti itu SMGA. Cuman kalau kita lihat di sini adalah track recordnya dari underwriter-nya dulu ya. Kan underwriter-nya adalah MI Victoria Sekuritas Heeh. ya. Menurut saya selama ini Victoria cukup oke ya, cukup bagus ya, cukup bagus untuk jadi underwriter seperti itu ya. Jadi dan Mm-mm. hari ini udah ada penjatahannya juga. Saya lihat di bawah 100 juta dapat 2%, di atas 100 juta dapat 0,8% ya. Jadi nggak dikasih banyak. Nah, cuman permasalahannya adalah urusan arah nggak arah ini kita nggak Heeh. bisa nentuin kecuali kita adalah bandarnya ya. Atau kita mungkin salah satu saudara dari perusahaan itu yang berkepentingan mungkin kita ngerti oh ini bakal arah atau bakal diguyur dulu jadi seperti itu. Jadi kalau ngomong bakal 7 kali arahnya saya nggak ngerti tapi saya saya pribadi jujur ya saya selalu bilang Iya. pada teman-teman saya tidak akan pernah ngantri beli saham IPO di market di ARA ya karena kalau saya ngantri sama saja saya tuh kayak setor kepala aja gitu loh kalau sampai keguyur ya ya saya yang kebantai kan begitu kan sedangkan di atas kita ini adalah antrian-antrian para sultan para orang-orang hebat lagi yang di atas kita sebagai retail ya kan seperti itu ya yang mereka bisa antri duluan kan begitu kan nah kalau mereka keguyur mereka nggak kuat yang terjadi apa mereka guyur kita seperti itu guyur kita para retail-retail Hmm. yang lucu-lucu ini kan jadi ya menurut saya sangat tidak bijak sekali untuk ngantri di arah seperti itu ya karena ya tentu saja teman-teman risknya gede banget karena ya sekarang kita lihat ya ini kalau dari SMGA begini
IPO-nya di harga 105, berarti Mhm. kan arahnya 35% nih, seperti itu ya. 105 tambah 35%. Berarti kalau seandainya keguyur ya, ke bawah itu kan loss-nya kan cukup gede banget tuh ya. Kalau sampai kita nggak cepet-cepet cut loss, Iya. atau kita nggak gesit ya, nggak bisa cut loss, nyangkut dan sebagainya, ya akan beresiko. Nah, dari track record apa ya, beberapa IPO yang barusan terakhir ini ya, dari akhir November, Desember ya seperti itu, kebanyakan sahamnya jarang yang langsung kunci arah bener-bener rekat. Ya jarang Mhm. banget. Saya jarang Mhm. menemukan yang bener-bener kunci arah. Mungkin hanya 1 sampai 3 Oke. emiten aja kalau nggak salah ya seperti itu ya, yang benar-benar dikunci arah, hari kedua baru kebuka kan seperti itu. Tapi rata-rata hari pertama itu nggak, kadang-kadang ada yang nggak sampai arah, ada yang arah terus diguyur ya, kemudian diarahin lagi ya, itu yang pola-polanya. Makanya dari sini untuk SMGA saya lihat bagus ya, ini bagus. Cuman ya kalau beli di market hati-hati, jangan beli di arah gitu aja. Jadi Mhm. kalau misalnya ada guyuran ya kita bisa lah ya beli pelan-pelan ya, cari cari area-area pantulannya dengan disiplin ketat dan money management seperti itu. Jadi SMGA menurut saya oke. Saya sendiri pesan di IPO-nya, IPO-nya saya pesan ya, tapi dapatnya Iya. dikit seperti biasa ya. Jadi kalau saya, menurut saya kalau saya memang hari pertama nggak arah ya, saya akan buang dulu mungkin untuk beli lagi di bawah seperti itu. Jadi ya, tapi track Oh, recordnya oke. sepertinya SMGA ini cukup oke sih. Harusnya sih hari pertama arah harusnya ya. Cuman ya kita lihat di market seperti apa ya, begitu. Hmm. Oke, 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 mantap Om Ben. Tadi yang paling pertama Om Ben perhatikan itu adalah brokernya dulu ya, underwriter-nya siapa gitu Ya. ya, yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi itu penting banget ya, berarti ya Om Ben ya kalau ngelihat underwriter-nya itu siapa untuk emiten-emiten IPO-nya gitu ya. Karena kan banyak yang bilang selain kita perlu ngelihat underwriter-nya, katanya underwriter mah nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti siapa yang bakal supirin gitu. Nah ini menurut Om Ben gimana nih? Menurut saya perusahaan yang bagus tidak akan memilih Heeh. underwriter yang track record-nya kurang bagus. Itu aja. Oke. Itu penting banget. Karena kalau saya punya perusahaan ya, misalnya ada satu underwriter yang memang track record-nya jelek ya, cuman untuk buang barang aja. Saya punya perusahaan bagus sih, Mhm. saya nggak akan mau menyerahkan ke underwriter yang tidak punya track record yang bagus. Karena apa? Karena ya saya ingin perusahaan saya ini punya kredibilitas yang bagus di depan publik. Itu sesimpel itu aja menurut saya. Jadi uh, memang memang begini, kan ada beberapa underwriter yang 50-50 ya, ada yang kadang-kadang dia bagus, kadang-kadang dia jelek kan seperti itu. Tapi kalau kita Mhm. lihat ada yang underwriternya ini memang selalu dari track recordnya 80% sahamnya selalu diguyur ya, berarti saya akan lebih main aman menghindari seperti itu ya. Dan itu yang membuat saya cukup selamat dari guyuran-guyuran IPO yang terakhir-terakhir ini, karena ini guyuran cukup kejam-kejam kan. Tapi itu Iya. yang bikin saya selamat adalah seperti itu. Dan yang harus dimengerti lagi adalah SMGA ini salah satu pemegang sahamnya adalah Seger ya, SGER ya, Sumber Iya. Global Energy seperti itu. Kalau kita lihat dari track recordnya Seger ya, Seger ini juga dari IPO pertama di tahun 2021, 2020 ya, ini juga menurut saya arah ya, ini arah sebentar, ini arah berapa kali ini? Satu, dua, tiga. Arah 3 kali diguyur hari keempat ya. Jadi dari Seger itu dulu seperti itu ya. Tapi artinya nggak bisa jadikan patokan ya, karena di tahun 2020 ARB-nya cuman ARB 7% ya, bukan ARB simetris Mhm. seperti sekarang ya. Jadi nggak bisa jadi patokan, tapi dengan kepemilikan owner yang sama ya, biasanya pergerakan sahamnya tidak jauh berbeda Iya. seperti itu. Jadi makanya Iya. saya juga memilih untuk berani beli ya, karena ya ada pertimbangan seperti itu. Selain ya jelas kalau kita baca di keterbukaan informasi di prospektusnya itu ya, kita bisa lihat lah ya banyak hal ya yang menurut saya masih cukup oke lah. Tidak ada hal-hal yang terlalu tricky banget di sana seperti itu. Baik. Wah, luar biasa Om Ben. Jadi ini langsung banyak yang komentar-komentar loh. Sekiranya ada apa namanya underwriter yang perlu dihindari oleh para investor-investor, ini udah banyak nih yang ngomong-ngomong di kolom komentar. Tapi saya tidak mau berkomentar di sana ya, karena Saya disclaimer juga tidak on mau ya berkomentar. keputusan jual beli. Saya tidak mau Iya. berkomentar.
karena Keputusan jual sekali beli lagi ada ya, di tangan ya semua orang ya. sekali lagi ini adalah teman-teman boleh melakukan riset aja ya, riset aja seperti itu. Jadi Mm-mm. saya nggak bisa ngomong kan, banyak yang nanya nih, yang dihindarin yang mana ya. Teman-teman Iya. tinggal lihat aja yang biasanya yang di IPO itu ARB ya, kalian ceklah siapa seperti itu ya. Jadi Mm-mm. ada track recordnya ya seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman biar biar Hmm. belajar juga nih, biar biar melakukan riset ya, jangan disuapin terus Iya, gitu. iya, 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 benar, 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 benar. Oke, nah ini Om Ben, kita ngelihat sudah ada berapa ini ya? Sudah yang lagi book building ini sekarang ada 7 gitu ya. Ada di sini ALII, kemudian ada UNTD, Meja Baik, TOSK, MPIX, ada MKAP, HYGN, dan Live ya ini Homeko Victoria Makmur TBK. Nah, apakah Om Ben ini memilih untuk ngikut ke semuanya gitu Om Ben? Atau bener-bener Om Ben itu kayak milih-milih baca prospektus kayaknya bagusan yang ini deh gitu. Karena kan ada 9 nih ya. Sedangkan likuiditas kita itu terbatas gitu Om Ben. Ini gimana nih strateginya? Ah, iya, saya tidak memilih semuanya ya seperti itu ya. Saya tidak masuk semuanya karena ya saya bukan sultan yang pertama. Jadi eh, kalau masuk semuanya juga ya saya lebih kembali ya kan lebih berhati-hati. Saya udah ada rekap nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 yang sudah mulai ditaruh di WPIPO ya. Sudah ya book building. Ya, ya. Sudah ada book building ya. Ini ada baik ya, ada baik ya. Ini underwaternya EP. Ini ada waran 1:1. Kemudian ada MKAP, underwaternya Lotus YJ. Kemudian HGGN, ini HD, KGI. Kemudian Live, ini Samuel, IF, Meja itu EP lagi. Warannya juga 1:1. TOSK ini EP dan AO, warannya 10:3. MPIX itu DR, RHB, waran 2:1, UNTD ini YP dan OD, kemudian ALII, KI dan IF. Jadi dari sini kalau memang nanya ke saya mau beli yang mana, saya Heeh. akan beli ALII. Ya ini disclaimer ya, sekali lagi ini disclaimer, ini pilihan saya sendiri. Saya akan beli ALII, saya beli UNTD, dan saya beli Live. Sisanya Hmm. saya tentatif enggak lah. Ya mungkin satu lagi yang kalau suruh milih 4 ya HYGN seperti itu. Kalau suruh ikut IPO-nya ya seperti Oh. itu. Oh, oke, oke, oke. Ini atas dasar perhitungan yang tadi ya, ada hitung-hitungan harganya, kemudian underwriter-nya itu siapa gitu, ada waran atau tidak, begitu ya Ya, Om Ben, bener ya? Dan ya dan satu juga lagi track record-nya uh, ya. yes, dan satu lagi saya memperhatikan ini perusahaan apa. Ya Oke. begitu ya, ini perusahaan apa, kayak contoh ya ini HYGN ini perusahaan yang mensuplai apa ya? Mensuplai itu ya. Kalau kita ke toilet ya di mall, misalnya Mall Central Park, mall apa itu, setahu saya Mall Central Park ini pakai HYGN seperti itu ya. Jadi untuk mereka provide pengeringnya, tempat sabu dan lain sebagainya ya, untuk di kamar mandinya seperti itu. Dan kalau saya lihat HYGN ini cukup pangsa pasar Indonesia nomor 2 ya. Saya sempat lihat ya. Dia nomor 2 cukup oke. Jadi itu salah satu pertimbangannya ya. Salah satu pertimbangannya. Kemudian kalau UNTD ini kan ya kita ngerti ya, sepeda kan ini, sepeda United, Iya. United seperti itu. Ya perusahaannya kita ngerti ya, saya ngerti perusahaannya ada dan memang kayaknya marketnya juga gede nih saya lihat UNTD. Kemudian kalau ALII ya tentu saja kita nggak bisa meremehkan underwaternya ya. Ciptadana menurut saya never fail ya. Tidak ada satu track record pun Ciptadana itu hancur di hari IPO ya. Menurut saya seperti itu. Ya ini kan yang karena yang bagus ya, saya ngomong ya, teman-teman tahu kan. Walaupun ini memang konglomerasi salah satu orang yang kita ngerti ya seperti itu ya. Tapi di underwaternya karena KI, maka sebelumnya ada saham yang lain yang waktu itu IPO juga, VKTR, kalau teman-teman tahu itu juga mirip kan ya. Iya. Dan itu juga sempat sentuh arah. Sempat sentuh arah. Jadi at least begini teman-teman. Sekarang kalau Hmm. saya mikirnya IPO begini ya, saya tidak akan berpikir untuk arah berjilid-jilid. Oh, arah sampai 7 kali, Oke. 10 kali enggak. Kecuali ya memang ada kepentingan seperti Pak Prajogo. Tapi kalau yang lain-lain ini, yang penting naik ya, hijau,
Dan hijaunya itu bukan cuma ngejarum aja dengan volume kecil, enggak. Tapi yang penting kita bisa naik dan kita bisa jual. Seandainya ada guyuran, at least kita bisa jual aman seperti itu. Nah, yang kasusnya VKTR yang lalu ya, VKTR yang lalu saya sempat jual di arah karena saya langsung pantau pagi-pagi, begitu dikunci arah kok berkurang banyak ya. Jadi yang buang banyak, begitu yang buang banyak, saya lihat wah ini gede banget nih buangannya, saya ikutan buang. Jadi saya sempat buang di area arah seperti itu. Jadi itu kan dapat 35% ya udahlah ya apa yang kita harapkan dari situ. Jadi menurut saya seperti itu dengan market yang seperti sekarang ya kalau syukur-syukur kalau arah berjilid ya oke, kalau nggak arah ya sudah. At least saya bisa profit kan begitu kan. Tapi kalau beberapa yang kita lihat yang kemarin-kemarin itu cuma naik ya, kemudian dibanting ke bawah sebelum kita sempat jual ya, volume di atas kecil seperti itu, kemudian sampai di bawah itu baru ditata lagi, dinaikin lagi ya, itu kan menurut saya mending beli di market aja daripada deg-degan ya kan, mending beli di market menurut saya seperti. Jadi makanya kenapa saya pilih 4 ini ya. Seperti itu. Itu salah satu pertimbangan saya ya. Jadi dari teman-teman silakan diri. Tadi ada yang bilang UNTD perusahaannya merugi. Sebenarnya begini teman-teman, merugi atau enggak itu beda apa ya? Menurut saya begini, tidak semua perusahaan rugi yang IPO itu sahamnya juga hancur, begitu ya. Karena apa? Karena ya kembali lagi ada faktor kepentingannya. Ya ada faktor kepentingannya. Mungkin seperti UNTD ini kalau ngomong wah UNTD akan arah mungkin enggak seperti itu ya. Tapi at least ya yang tadi saya sampaikan ya 10%, 20% mungkin kita bisa dapat lah atau 15%. Jadi itu salah satu pertimbangannya ya. Dan saya juga sekarang tidak berani apa ya beli dalam jumlah yang sangat gede banget, nggak berani saya. Nggak akan pernah berani seperti dulu lagi karena dengan ARB yang simetris seperti ini ya resikonya gede, jadi saya lebih membatasi resiko saya dengan ketat seperti itu. Oke, menarik, menarik banget Om Ben. Ini tapi kalau berkaitan dengan hitung-hitungan, kalau saya lihat-lihat kan juga ada yang kasih 20%. Kayak tadi SMGA 20% total saham yang dibagikan kepada publik gitu ya. Kemudian ini kalau yang UNTD ternyata 25% gitu. Nah, ini apakah akan ngaruh gitu nanti ketika dia IPO? Kalau misalnya dia cuma bagi 20%, atau ada yang 25, atau ada yang 30, ini apakah akan mempengaruhi pergerakannya nanti gitu, Om Ben? Iya, tentu saja mempengaruhi ya. Sebenarnya semakin kecil yang dibagikan ke publik, berarti kan market maker-nya menguasai barang lebih banyak kan. Alias mereka bisa lebih mudah mengontrol harga. Tapi semakin gede yang dibagikan ke publik, misalnya 25 atau 30%, berarti barang yang tercecer di retail adalah semakin banyak. Nah, ini makanya saya bilang mungkin UNTD mungkin saya nggak expect bener-bener langsung arah kunci enggak, tapi ya 15, 10, 15, 20% mungkin bisa dapat ya seperti itu kan, karena ya apalagi ini join underwriter ya, ada dua YP sama OD seperti itu. Tapi sekali lagi dua underwriter ini menurut saya juga nggak pernah fail banget ya. OD dan YP ini menurut saya cukup oke lah, cukup oke ya. Terakhir kemarin ada satu emiten yang ada OD-nya juga ya, menurut saya masih oke ya, masih bisa naik. Saya lupa emiten apa ya kemarin yang barusan listing ya. Cuman salah satunya juga di underwriter OD seperti itu ya. Masih oke, masih kita bisa dapat profit dan memang dijagain harganya seperti itu. Tapi kembali lagi ya, semakin banyak yang dibagi ke publik berarti likuiditasnya harus semakin gede kan. Berarti kan marketnya gede banget nih. Ya, artinya ya kita nggak bisa mengharapkan market maker-nya untuk bikin arah, karena untuk bikin arah berarti kan butuh uang yang lebih besar lagi untuk nahan gempuran orang yang jual di hari pertama, karena makanya menurut saya ya kita nggak bisa expect yang terlalu berlebihan ya seperti itu. Oke, Om Ben, quick question ya. Ada yang bagi waran, ada yang nggak bagi waran gitu. Tapi ketika kita lihat yang bagi waran ini ternyata misalnya underwriter-nya itu underwriter yang agak ngeri. Nah, yang nggak bagi waran ini ternyata underwriter-nya itu underwriter yang aman lah gitu istilahnya ya, yang pergerakannya itu sudah lumayan terjaga, bisa kita lihat track record-nya. Nah, Om Ben bakal pilih yang mana nih? Yang waran apa yang tidak waran? Saya lebih condong ke yang track record-nya bagus. Seperti itu. Walaupun dia nggak bagi waran ya, Om Ben ya? Iya. Karena begini ya. Jadi ini sedikit tambahan. Ini ada dua emiten yang kebetulan underwriter-nya sama dengan waran 1:1. Iya. Ini personal opinion saya ya, disclaimer on sekali lagi. Menurut saya lebih menarik
untuk beli warannya di hari perdagangan market. Karena kasarannya begini, kalau warannya 1:1 berarti kan jumlah induk dan warannya banyak. Nah, sedangkan waran itu adalah seperti kupon yang ada masa kadaluarsanya yang tidak berharga. Biasanya menurut saya emitennya ini akan lebih condong untuk buang warannya dulu dibandingkan buang induknya. Ya, jadi biasanya yang terjadi seperti itu. Kenapa? Karena ya mereka ingin membuat waran yang mereka dapat secara gratis ini jadi duit kan. Artinya kan harus digoreng. Ya kan, kasarnya seperti itu, harus dinaikkan harganya, harus dimainkan kan. Nah, jadi menurut saya dua waran ini bakal menarik dan bakal volatile. Tapi sekali lagi ingat ya, waran ini resikonya sangat besar ya, nggak main-main ya. Kita ngerti Cegas waran kemarin sempat berapa ya, coba saya lihat. Cegas waran itu sempat kalau nggak salah 70 atau 80 atau bahkan lebih 100, coba sebentar saya cek dulu ya. Cegas waran menarik nih. Iya, Cegas waran. Cegas waran itu sampai 200. Sampai 200 ya, gila. 212 gila ini. Nah, iya. Ini sampai 212. Artinya apa? Kalau kalian nggak disiplin FOMO ya udah siap-siap dibantai aja ya. Sekarang posisinya di 35 ya. Kalau Anda beli di 200 turun ke 30 berarti loss-nya berapa besar? Dan ingat ya, waran ini arahnya ada ya, arahnya adalah 1 titik di bawah induk aturannya, tapi nggak ada ARB-nya. Jadi seandainya dari harga 200 langsung turun ke harga 10 bisa nggak? Bisa banget. Ya, bisa banget. Jadi ini adalah salah satu resikonya. Ya, jadi kalau teman-teman nanti beli waran atau apa ya, trading waran ya, hati-hati karena ini benar-benar tidak mengenal batas bawah. Ya, kalau seandainya bandarnya ada iseng diguyur sampai ke 1 gimana? Ya bisa aja. Nggak untuk kemungkinan kan. Nah, jadi ini menurut saya teman-teman harus digarisbawahi ya. Tapi waran 1:1 buat saya itu menarik karena harus diolah supaya bisa didistribusikan ke publik ya, harus dikocok-kocok atas bawah ini. Jadi pasti akan ramai menurut saya ini. Cuman saya nggak ngerti apakah induknya akan dikunci arah untuk ngeluarin barangnya atau enggak, saya nggak ngerti ya, saya nggak ngerti ya. Cuman hati-hati banget ya. Saya lebih prefer ya nanti lihat barangnya di market lah ya seperti apa ya. Kalau ada bantingan dijagain ya, masuk kecil-kecil lah buat cari uang jajan aja lah. Begitu. Oke, Om Ben. Sebelum saya pindah ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu sama para cuan troopers, ini saya kembali mengingatkan, jangan lupa screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, karena 5 orang yang beruntung akan kita kirimin buku The Art of Investing. Nah, di dalam buku The Art of Investing itu ada ceritanya Om Ben juga gitu ya, memulai menjadi professional trader seperti apa. Caranya gampang banget, screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Om Ben Trader, tag juga ke Dan Wiguna, ke saya gitu ya. Ada 3 aja tagnya, dan 5 orang yang beruntung akan mendapatkan buku The Art of Investing. Oke, Om Ben, saya pengen tanya nih pertanyaan yang udah banyak banget yang tanya berkaitan dengan Cegas gitu. Nah, Cegas ini kan kemarin sempat udah sampai di 1000 ya kalau nggak salah ya, intraday ya, pergerakan intradaynya. Warannya tadi udah disebutin, ada di 212 gitu. Nah, hari ini tutup di harga kisaran 320-an rupiah per unit sahamnya. Nah, ini pandangannya Om Ben gimana nih ke depannya nih untuk emiten Cegas? Karena kemarin juga turnovernya sempat ngalahin BCA, BRI, Mandiri, itu 1,1 triliun itu turnovernya. Iya. Itu gila sekali sih menurut saya. Jadi menurut saya sih, jadi gini, saya ini ya udahlah, karena kalian nanya di sini, saya sebenarnya mau bikin konten soal ini, cuman ya udah kalian nanya di sini ya, saya akan jawab ya di sini. Teaser dikit Om Ben. Menurut saya PO udah kelar jualan. Maksudnya kalau kalian begini ya, dari hitungan ya, saya sempat tadi comparing net sell-nya broker PO di waran dan di induk ya. Ini kita punya perbandingan 2:1 di Cegas. Di Cegas waran ya, di Cegas waran ini kalau kita tarik broksum dari awal dia listing ya sampai dengan terakhir ya, PO itu net sell 1,9
juta lot. Ya, 1,99 juta lot ya. Dengan average net sale-nya 57 nih. Ya, kasarnya seperti itu ya. Kemudian dicegasnya itu sampai hari ini net sale-nya PO itu di harga jumlahnya tuh di 3,9 juta lot. Kalau dengan rasio 2:1, kok kebetulan banget klop. Kebetulan banget klop. Ya kan, kebetulan banget klop. Jadi saya nggak ngerti apakah PO masih punya barang lagi atau mungkin bandarnya dengan broker lain masih punya barang, saya nggak ngerti. Tapi kalau dari klop seperti ini ya, menurut saya kok PO udah habis. Ya, menurut saya kok PO udah habis. Seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa riset, teman-teman yang jago-jago soal IPO ini bisa bantu saya ya. Nanti bisa DM saya, kasih masukan ke saya apakah analisa saya ini cukup tepat atau teman-teman punya pertimbangan yang lain ya. Jadi menurut saya PO udah kelar jualan. Ya, PO udah kelar jualan. Itu yang pertama, dari apa? Dari rasionya udah klop. Ya, rasionya udah klop nih 2:1. Terus yang kedua, kalau kita lihat hari ini Broksumnya ya, di Broksumnya hari ini PO itu hanya jualan 12 miliar. Hanya jualan 723.454 lot ya. Hanya jualan segitu. Tapi ya, yang jualan dengan nominal yang lebih gede ya, itu ada BK ya. Memang lotnya cuma 652.514, tapi secara nominal tuh 20 bio ya, 20 miliar ya, seperti itu ya. Cegas udah di BK-nya udah jualan. Net sale pertama adalah BK, net sale kedua PO, kemudian MG, XA dan kawan-kawan ya. Dan jelas dari BK itu paling gede, PO menyusul di bawahnya, kemudian sama MG-nya jelek banget ya. Timpang sekali, MG cuma 1,8 miliar jualannya. Nah, kalau dari sini ya, saya lihat berarti dengan harganya yang hari ini kan closing hijau ya, 318 ya kalau nggak salah. 320 seperti itu. Oh, 320. Ya, 320 kan. Ini dengan posisi seperti ini berarti kan tekanan jualnya udah kecil sekali. Ada orang yang berani beli di bawah kan. Nah, yang menarik lagi adalah kalau kalian lihat secara value dari BK pertama masuk sampai sekarang, kalau kalian tarik dari hari pertama itu sampai sekarang, BK-nya ini benar-benar klop jualannya, habis, bersih. Ya, saya sempat ada kirimin di story saya ya, BK ini beli 719.288 lot ya, belinya di harga average 753 ya di data ini. Kemudian BK sudah jual juga 719.288 lot, benar-benar clean, klop banget ya, klop banget. Cuman masalahnya BK ini jualannya di harga 313. Kalau kita lihat dari kerugiannya ya, ini menarik banget ini. BK ini loss 31,6 miliar. Oke. Jadi BK kehilangan uang dalam waktu 1 minggu 31 miliar. 31,6 miliar. Wow. Jadi kalau teman-teman ngomong ya, BK-nya kan timnya PO. Oke lah, let's say kita ngomong BK-nya timnya PO. Nggak bisa menutup kemungkinan, berarti timnya PO loss 30 miliar. Begitu kan? Ya. Iya, betul. Timnya PO loss 30 miliar. Nah, PO-nya ini kan berhasil jualan secara value-nya itu kan 187 miliar nih. Intinya kan begitu kan. Nah, buat teman-teman yang kemarin bilang, tenang aja ada BK kok, tenang aja BK Foreign itu bukan, ada yang komen di konten saya, BK Foreign itu bukan anak kemarin sore Om Ben, tenang aja pasti akan dikerek BK. Nah, sekarang pertanyaannya BK udah clear loh hari ini. Kalian punya alasan apa lagi sekarang? Okay. Ya kan? Dan itu clearnya cut loss. Ya, cut loss. Itu pertama. Yang membuat saya cukup yakin bahwa BK ini bukan timnya PO adalah BK itu masuk ketika masuk gedenya itu ketika yang tadi Daniel bilang pada satu hari Cegas ini transaksinya 1 triliun di atasnya BBCA 3 kali BBCA. Nah, itu masuknya di situ. Nah, kenapa saya bilang BK ini most likely bukan timnya, ini seperti algoritma. Karena algoritma seperti ini yang biasanya dipakai BK, AK, dan lain sebagainya, itu masuk di saham-saham yang gede banget transaksinya. Ini gede banget tuh transaksinya. Dan saya masih ingat hari Jumat itu ya, transaksinya gede itu hari Jumat tanggal 19 tuh. Hari Jumat itu ya, transaksinya paling gede itu market sepi banget. Jadi mungkin nggak tahu, dia memang sengaja karena marketnya lagi sepi, digarap gila-gilaan seperti itu. Dan
di hari itu net sale-nya gede banget. Ya kalau kita lihat di tanggal 19 Januari ya, coba ya saya lihat broksumnya 19 Januari ini PO net sale 31 miliar, BK masuk 26 miliar, ya kan? Nah, menurut saya itu hampir pasti bukan tim. Karena apa ya? Karena dengan likuiditas ya, dan kalau kita lihat nettingnya itu gila banget. PO itu membuat netting buy-nya itu 659 miliar, sell-nya 690 miliar. Berarti 1,3 triliun. Ya kan? Kalau 1,3 triliun betul. Yes dong, 1,3 triliun dong. Mereka beli 650, ini jual 690, berarti kan 1,3 triliun. Transaksinya itu gede banget untuk sebuah saham gorengan dan saham IPO yang nggak jelas, kan seperti itu kan. Dengan teknik netting yang seperti itu, makanya saya bilang BK ini kepancing. Nah, BK-nya sekarang cut loss, ya kan. Dan kalau kita lihat hari ini itu average jualnya PO lebih rendah daripada average jualnya BK. Jadi yang ARB pertama PO, kemudian PO mungkin buyback lagi, kemudian BK ditarik ke atas kan, mereka PO-nya jual, BK-nya nimpuk sekalian. Dan yang tersisa sekarang adalah retail. Itu yang kedua ya. Jadi alasan yang pertama tadi ya udah saya jelasin ya, alasan pertama udah clear ya, secara 2:1 udah clock. Yang kedua BK-nya juga udah keluar ya. Kemudian PO-nya juga jualannya udah mulai reda ya. Yang ketiga, menurut saya pola yang berubah lagi adalah kalau dari Broksum hari ini tiba-tiba muncul net buy broker BQ ya. Broker BQ beli 8 miliar 266 ribu lot di harga 315. Kemudian ada XC, XLDR dan kawan-kawan ya. Jadi menurut saya ya, Cegas ini sekarang adalah lapak para retail. Jadi benar-benar udah retail semua ya. Retail versus retail. Ini mirip dengan saham GRPH, tapi ini versi gede, ya, versi perang gede ini ya. Jadi sudah clear posisinya, ya kan. Dan kalau saya lihat dari closingannya juga udah mulai hilang bit goibnya PO yang berani ngebit jutaan lot, ya. Ratusan ribu sampai jutaan lot udah hilang. Udah tinggal hari ini bitnya 16.000 lot, closingnya over 71.000 lot. Jadi ini sepertinya pola ya, kita ngerti polanya BQ. Polanya BQ. Ya, karena BQ-nya punya barang banyak di sini, dia ada kepentingan untuk keluar, ya. Nah, kita lihat aja besok hari Senin ya. Dan sekali lagi ya, saya tidak pernah nyentuh saham Cegas setelah turun dari harga 1.000. Saya nggak pernah sentuh sama sekali. Ya, dia goyang-goyang, nari-nari, saya tutup mata. Bahkan saya bilang, saya tidak mau buka stok booknya Cegas. Kenapa? Ini ada setannya ini. Ini ada setannya. Setannya apa? Itu kita kayak pingin mencet HK. Pingin buy rasanya. Betul. Ya. Cuman setelah buy kok deg-degan. Nah, jadi saya daripada psikologi saya terganggu, rusak seperti itu, lebih baik saya menghindarin. Ada saham-saham lain yang oke lah hari ini ya, yang masuk LQ45 yang oke, saya beli di sana aja. Ini dia biarin lah, dia menari-nari ya, udah naik turun ya, udah gak karu-karuan. Dari ARB sentuh arah, kemudian sentuh ARB lagi, kemudian balik ke hijau lagi, ya udah. Saya udah tutup mata, saya udah gak ngerti. Tapi kan setelah ya ini kembali lagi, ini disclaimer on ya, buat saya pribadi, Cegas adalah lapaknya retail sekarang. Ya, jadi retail versus retail silakan beradu di sini ya, perang sendiri gebuk-gebukan. Siapa yang punya duit lebih banyak ya, dengan strategi lebih matang, dia akan menang. Tapi menurut saya nggak akan bisa naikin ke atas. Karena apa? Karena barang yang kececer di publik udah banyak sekali. Ya, jadi untuk menaikkan ke atas butuh powernya PO lagi. Entah dia pakai seragam apa, kita nggak ngerti. Tapi butuh yang namanya akumulasi ulang di bawah untuk buyback. Sekarang pertanyaannya begini, Om Ben, apakah ada kemungkinan dia akan balik ke 1.000? Saya selalu bilang selama dia nggak delisting ada kemungkinan pasti. Cuman untuk bisa balik ke 1.000 itu butuh yang namanya proses akumulasi yang cukup panjang. Dan logikanya aja, setelah PO bisa buang barangnya dan profit gede di sana, ya udah nyangkutin banyak orang di sana, kenapa? Pertanyaannya kenapa dia harus buyback lagi? Ya, kenapa dia harus buyback 187 miliar yang dia udah buang? Kalau nggak ada kepentingan dari perusahaannya, ya kan? Kemarin juga ada yang bilang sama saya, Cegas ini fundamentalnya bagus. Saya bukan orang yang ahli fundamental,
Tapi saya lebih melihat dari kode broker dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya kemungkinan ada, tapi seandainya ada pun nggak dalam waktu dekat, ya. Dan tidak dalam waktu dekat. Jadi ya kalau teman-teman berharap ya ini kan kita kan ngomong ya ada orang-orang yang berharap nih Om Ben saya nyangkut di 900 saya berharap dia akan balik lagi ya selamat menunggu aja kan begitu kan. Jadi ya nggak bisa ngomong lagi ya udah nggak bisa ngomong saya gitu loh ya. Ya, jadi ya Tapi ya udah menarik. ini ini kembali ya ini view saya soal cegas ya saya bisa salah Iya, tapi ya semoga saya salah gitu aja lah semoga saya salah karena iya. kalau apa yang saya analisa ini benar ya ya berarti cegas akan turun perlahan menyentuh di harga terendahnya lagi ya akan turun pelan-pelan otomatis seperti itu ya jadi begitu sih dengan harga tertinggi berapa menurut saya kalau ini benar-benar retail versus retail ya menurut saya paling tinggi harganya cegas 370-an lah di harga high-nya hari ini. Oke. Kalau untuk kembali ke 400 saya rasa ya butuh orang-orang yang punya duit gede dan mau mau apa ya mau berjuang ya memperjuangkan kemerdekaan retail dari cegas kan begitu kan. Itu sekali lagi Oke, disclaimer ya berarti teman-teman posisinya. kalau memang nggak Ya, berkenan saya mohon maaf ya. baik. Disclaimer on ya, saya informasikan juga ke Cuan Troopers, keputusan jual beli ini ada di tangan para Cuan Troopers ya, tapi penjelasannya Om Ben ini komprehensif banget. Udah bukan teaser lagi ya, ditunggu nih Om Ben untuk full versionnya ya, full version dari pembahasan untuk cegasnya gimana gitu. Tapi sayang sekali ini waktunya sudah sebentar lagi habis gitu ya, teman-teman Cuan Troopers. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir ini singkat saja dari Om Ben ya, karena jangan dibahas cegas lagi supaya nanti para Cuan Troopers nyari materinya cegas itu di Instagramnya Om Ben aja gitu, karena nanti kan bakal dibahas gitu ya. Nah, pertanyaan singkat Om Ben, ini supaya tidak terjebak dengan emiten-emiten yang kayak ini gimana nih caranya Om Ben? Iya. Jadi begini ya, kalau nggak pengen kejebak di saham-saham yang begini ya kendalikan jari kalian ya jangan FOMO. Oke. Jadi gini, prinsipnya begini. Kalau kalian mau berspekulasi, kan ini kita kan trading kan nggak ngerti siapa yang beli, siapa yang jual ya. Kalau kita mau Betul. berspekulasi ya, menurut saya alangkah lebih baiknya lotnya kecil. Nah, kalau habis spekulasi nanti terbang gimana? Ya udah, tujuannya adalah kita meminimalkan resiko, ya kan? Iya. Kita meminimalkan resiko, bukan mencari profit sebanyak-banyaknya. Kesalahan dari teman-teman adalah kenapa sih bisa loss gede? Karena fokusnya orientasinya adalah mencari profit sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak mungkin. Sehingga apa? Mengaburkan kita punya apa ya? Membatasi resiko ini jadi kabur, jadi bias. Mhm, Karena fokusnya adalah mhm. aku pengen cuan gede di sana. Kalau pengen cuan gede, aku harus masuk lebih gede, ya kan? Padahal Oke. spekulatif ya, spekulatif. Nah, kalau saya biasanya kalau saya trading di saham cegas ya, saya tungguin end of day. Saya lihat Broksum dulu. Kalau saya Iya. penasaran misalnya nih harga udah stabil nih, udah stabil, saya lihat oke, secara chart menitan support di sini, resist di sini ya. Oh ini udah cukup aman nih. Saya akan masuk seberapa saya banyak masuk ya seberapa saya siap hilang begitu. Nah, tapi Mhm. ketika udah ada Broksum, oh nih misalnya PO nih beli nih gede banget nih PO beli, berarti kan ada potensi bisa naik kan karena PO beli kan. Nah, Betul. ketika pagi saya berani hantam lebih gedean lagi. Misalnya begini, contoh nih, saya kalau spekulatif saya beli 1000 lot, kalau pagi-pagi udah ada PO-nya beli, saya beli 5000 lot. Mhm. Saya berani lebih banyak. Karena apa? Saya punya dasar landasan, ya kan? Kenapa waktu Mhm. saya bikin konten yang waktu cegas di setelah hari Jumat yang lalu ya, setelah end of day BK beli PO-nya jual gede, saya langsung bilang besok ini mampus ini kelihatannya nih. Karena apa? Karena Baik. polanya udah berubah lagi. Yang biasanya PO Ya. beli. Bahkan di hari Kamis kalau teman-teman perhatikan ya, PO hari Kamis itu cuma netting. Tidak ada penambahan barang. Dia berhasil menaikkan harga, tapi dia nggak nambah barang. Ini jagonya PO. Ya, PO ini hebat banget menurut saya. Ini bandar yang sangat jago sekali. Jadi mereka bisa netting, ya, tapi harga bergerak naik. Ya, Iya. harganya bergerak naik waktu itu kan. Nah, dia bisa menaikkan 22%, tapi nggak nambah barang. Artinya apa? Artinya barangnya dia tetap. Nah,
ketika udah Kamis ini aja, saya udah mulai tanda tanya, ini udah mulai bahaya. Karena PO-nya udah nggak beli lagi. Jumat dia naik lagi, PO-nya jualan, ya udah. Apalagi kita ngerti nyentuh 1000, ya kan, nyentuh 1000 yang kita ngomong ya resist lah ya. 1000 kita bisa bilang resist kan, begitu kan. Ya, jadi kuncinya adalah teman-teman untuk masuk adalah ngerti dulu dasarnya apa. Ya kan? Ngerti. Kalian silakan bedah lah. Kalian banyak nanya nih, nice gimana, apa gimana, begitu kan. Silakan cari. Kalian lihat siapa buyer, siapa seller, cari kalau bayarnya ini underwriter-nya siapa, apakah ini broker yang pakai underwriter-nya, apakah pembeliannya dominan atau enggak. Kalian bisa cari semuanya, apakah penjualannya masif atau enggak. Nah, kalau ada yang beli dominan, ya ada chance untuk harganya naik, gitu aja. Kalau sellernya udah dominan, ya hati-hati disiplin, kan begitu. Dan sebenarnya saham, seperti teman-teman bilang, saham Cegas ini itu baik loh benernya menurut saya. Ya memang dia sadis ya. Dia turunnya tajam sekali waktu dari 1000 dulu. Saya lihat sendiri ada guyuran dari harga 900 ke 700, itu longsor cepet banget. Tapi nggak langsung kunci ARB loh waktu itu. Dan setiap hari Cegas ini ada kebukanya dikit, ya. Ada kebukanya. Artinya apa? Kalau teman-teman mau jualan bisa. Tapi permasalahannya ketika ada kebukanya ini bukan malah jualan, malah beli. Kan cilaka kan? Yang terjadi kan seperti itu nih. Kalau teman-teman nyangkut ini, saya pikir rebound omben, habis saya beli dikunci 2 juta lot, langsung dikunci 2 juta lot, jebret, ya kan? Beberapa hari seperti itu kan. Nah, jadi ya untuk menghindari kekunci ya udah, kalau udah sahamnya turun ya jangan bisa jatuh lah. Tunggu dia turun hari ini ya. Lebih aman ya. Kalau hari ini lebih aman kan? Betul. Ya memang kembali lagi kita nggak bisa dapat harga terbawah. Wah, kalau ada teman-teman yang posting ya, kalau ada yang posting saya beli di harga ARB di hari ini berapa hari, di 200 berapa hari ini? Di 220-an ya. 222. Oh, saya biasa beli 222. Kemudian saya jual di harga 350. Coba buka lotnya. Saya yakin nggak akan berani beli gede. Iya. Kalau ada yang beli gede, gila itu orang berarti. Tapi kebanyakan belinya kecil, spekulatif aja ya. Artinya apa? Ya kembali lagi ya. Kalau kita spekulatif ya kan, kecilin pembelian kita. Karena kita nggak punya dasar. Kita tidak punya dasar. Sebenarnya. Kalau kita punya dasar, bolehlah kita beli dengan lot gede. Itu cara menghindari kejebak misalnya seperti ini ya. Semoga nggak ada yang kejebak lagi ya ke depannya. Mantap. Mantap banget Om Ben. Keren.